selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada ya. Jumpa kembali teman-teman bersama dengan saya dalam kajian diskusi lintas agama ya, terutama antara Islam dan Kristen. Ya, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu isu terbesar di dunia ini itu adalah isu perdebatan antara Islam dan Kristen. Ini menjadi isu yang sudah berumur 1.500 tahun. Suara kecil. Suara kecil. Apakah teman-teman suara saya kecil? Suara saya kecil. Ada yang ngomong kecil, ada yang ngomong besar. Saya ini bingung kalau ngikutin, makanya teman-teman kadang-kadang ngikutin penonton ini semakin gak jelas. Gimana nih? Ada yang ngomong besar, ada yang ngomong kecil. Ini gimana ini teman-teman? Kecil, besar, besar, kecil. Aduh, sebentar. Coba Saya cabut dulu ya. Ada apa ini? Cek. 1, 2, 3. Sekarang gimana teman-teman? Apakah masih juga? Apakah masih juga seperti biasanya? Sudah oke ya sekarang ya? Oke lah. Kalau kecil besarin volumenya. Besarin volumenya. Oke. Teman-teman sekalian saya lanjutkan tadi ya. Teman-teman, isu ya perdebatan antara Islam dan Kristen ini adalah isu yang sudah berumur 1.500 tahun lebih. Sejak munculnya Islam, disitulah Islam berjumpa dengan agama-agama besar lainnya seperti Kristen dan juga Yahudi. Nah, tentu saja terjadi perdebatan, ya, debat teologis atau debat-debat iman antara Islam dan Kristen. Nah, teman-teman sekalian, di dalam perdebatan yang sudah berumur 1.500 tahun lebih ini, sebenarnya teman-teman kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan teman-teman, bahwasanya apa yang saya katakan selama ini itulah sebenarnya intinya. Begitu. Cuman teman-teman, saya melihat masih ada begitu orang Kristen yang menghadapi orang Islam itu kok nampaknya kok susah banget gitu. Padahal teman-teman, di dalam perdebatan Islam dan Kristen itu, Islam itu sudah dalam posisi lemah dan tunduk. Ya. Cuman saya melihat ada banyak sekali orang-orang Kristen yang dia tidak mau belajar sejarah perdebatan itu, teman-teman. Makanya teman-teman, kalau misalnya kalian tidak berilmu, janganlah kalian ya mencoba-coba membuka mulut, membuka suara. Apalagi banyak yang saya lihat ini teman-teman, bahwasanya suara kecil katanya. Ini saya jadi nggak yang ngomong suara kecil ini gimana ini teman-teman? Mic-nya kurang dekat. Ini mic sudah begini dari dulu seperti ini teman-teman. Dari dulu seperti ini loh. Oh, apakah ini sudah mulai rusak ini? Jangan-jangan ini mikrofon saya ini. Maksudnya Gini, seperti ini.
Bentar ya. Aduh. Kalau seperti ini besar. Kalau seperti ini bagaimana teman-teman? Besar? Iya, nampaknya banyak yang ngomong suaranya kecil teman-teman ya. Kalau begini gimana? Apakah masih juga kecil? Sekarang bagaimana sekarang kalau pakai headset? Kecil lagi. Satu bilang, yang lain bilang kecil, yang lain bilang besar. Oke lah, kita coba nggak usah pakai Headset dulu lah ya kali ini ya. Oke. Saya siaran kali ini nggak usah pakai headset. Tapi kalau nggak pakai headset gini, ya saya agak sedikit berat. Oke lah, ya jadi nggak tahu ini orang. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya coba ini kali ini. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman, diskusi antara saya lanjutkan lagi ya. Aduh, sampai mana lagi tadi ini. Jadi gini, isu perdebatan antara Islam dan Kristen ini kan isu lawas, isu yang sudah lama, sudah 1500 tahun. Jadi kalau kita melihat perdebatan-perdebatan dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kita membacanya, itu kita sudah sampai pada satu kesimpulan sebenarnya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang ya, banyak orang-orang Kristen itu malah justru membuat batu sandungan di dalam pemberitaan kebenaran ini kepada orang-orang Muslim. Sebenarnya, ini sekarang dibilang berisik katanya. Ini gimana teman-teman? Saya harus pakai headset atau harus pakai mana? Tadi katanya ribut, tadi pakai headset, sekarang pakai ini katanya ribut. Ini gimana? Saya lepas headset saya. Gimana nih teman-teman? Seperti ini udah bagus. Oke, seperti ini udah bagus ya. Nah, cuman kadang-kadang teman-teman ya, di dalam pemberitaan kebenaran ini kepada orang-orang Muslim, itu sering sekali orang-orang awam itu malah mengganggu ya pemberitaan kebenaran ini. Kan saya bilang, kalau kamu belum pernah baca Bible, paling tidak satu kali, kamu nggak usah ngomong. Jangan kau buka mulutmu tentang Bible kalau kamu belum pernah sekali saja membacanya. Kalau kamu sudah membacanya dari Kejadian sampai Wahyu, barulah kamu boleh berbicara. Itu pun belum tentu yang kita bicarakan itu benar semua. Enggak, bisa jadi kita salah paham. Tapi bagaimana kan Anda mau bicara sementara sekalipun Anda belum pernah membacanya? Nah, ini yang menurut saya sangat-sangat tidak bijaksana. Nah, banyak yang menjadi batu sandungan, kemarin sebenarnya ini sudah kita bahas ya, mengenai kata Tritunggal ini. Karena ini menurut saya isu yang perlu kita bahas sampai tuntas. Karena begini teman-teman, kadang-kadang bahasa itu tidak bisa kita rubah, kita ganti. Saya kasih contoh ya. Kalau kita baca Bible, di dalam Alkitab kita, tidak pernah ada ayat atau kata yang mengatakan bahwa Allah menjadi manusia. Gak pernah ada. Nah, siapa yang mencetuskan bahwa Allah menjadi manusia itu?
adalah ajaran Kristen? Ya orang-orang yang nggak pernah baca Bible. Begitu. Ya memang begitu. Di dalam Bible tidak pernah ada Allah menjadi manusia. Yang ada itu adalah firman menjadi manusia. Itu ada. Makanya kata-kata di dalam Bible itu sebenarnya nggak perlu dirubah. Itu sudah tepat. Udah tepat itu. Pada mulanya adalah firman. Ingat ya, kalau saya ngomong Allah, ini sama sekali bukan merujuk kepada Allah ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Allah di sini adalah terjemahan dari Theos atau Elohim. Begitu. Cuman memang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu menerjemahkan Elohim atau Allah itu, Elohim atau Theos itu menjadi Allah. Ya, tetapi ingat pengertiannya di situ bukan Allah ya. Nah, di dalam Bible dikatakan firman itu bersama-sama dengan Theos atau Elohim atau Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi jangan dirubah-rubah. Sama seperti begini, seperti contoh begini. Saya kasih contoh. Prabowo adalah presiden. Jangan kau rubah, presiden adalah Prabowo. Jangan begitu. Karena kalau kau rubah, itu maknanya itu jadi dipahami lain oleh orang. Begitu. Kalau kita katakan Prabowo adalah presiden, di situ benar. Benarnya pun itu untuk masa tahun-tahun tertentu. Kalau kau mengatakan itu sebelum tahun 2024, kayaknya itu tidak tepat kan begitu. Karena Prabowo baru menjadi presiden tahun 2024. Nah kalau kamu rubah presiden adalah Prabowo, itu kata yang tidak tepat. Karena presiden itu bisa saja juga bukan Prabowo, bisa saja juga yang lain. Kalau kamu katakan presiden adalah Prabowo, itu katanya kata-kata yang kurang pas. Presiden itu adalah kepala negara di dalam satu pemerintahan. Begitu. Ya, jadi Bible kita itu jangan dirubah-rubah, sekalipun maksudnya itu sebenarnya maksudnya betul gitu loh, tetapi penyampaian Anda yang salah. Nah, ini yang sering terjadi dalam sebuah diskusi. Makanya bahasa Bible kita itu jangan dirubah-rubah. Kita akan masuk ya. Karena begini teman-teman, berdiskusi dengan Muslim, Anda itu harus mengerti apa yang ada di kepala mereka. Yang menjadi pokok permasalahan perdebatan Islam dan Kristen adalah mereka itu mempermasalahkan, wahai kalian oten-oten, ini kata Muslim ya, wahai kalian oten-oten, kenapa kau menuhankan selain daripada yang satu? Nah, ini sebenarnya isu ini sudah saya pecahkan teman-teman. Cuman masih banyak juga orang-orang yang kalau nonton saya itu sambil tidur. Padahal sebenarnya saya sudah membahasakan sedemikian rupa, seringkas mungkin. Itu cara saya. Tapi ada-ada saja orang-orang yang mau sok-sokan begitu loh, ikut-ikutan. Padahal sebenarnya kan mereka bisa live sendiri. Bukankah engkau bisa live sendiri, membuka komal sendiri, menjelaskan kepada orang-orang Islam? Coba Pak, praktekkan dulu metodemu, berhasil atau enggak gitu. Jangan kamu saja tidak pernah menyadarkan satu orang Muslim, lalu kamu memaksa metodemu itu kau terapkan kepada saya. Begitu loh. Saya ini berdebat dengan orang-orang Islam itu sudah 13 tahun lebih. Saya tahu caranya itu, saya tahu. Mungkin kamu berdebat dengan orang Islam baru setahun 2 tahun. Lalu kamu berpikir bahwa metodemu itulah yang benar, metodemu itu.
Pertanyaan saya, pernahkah kamu live, membuat siaran live begini, kemudian ada orang muslim naik, kemudian kau jelaskan, terus dia ngerti, pernah nggak? Kalau pernah, bagus. Itu artinya caramu. Cara saya beda dengan caramu, jangan kita sama-samakan. Begitu maksud saya ya teman-teman. Kalau saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab kita saja, dalam Bible kita. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan sebuah kebetulan ya. Jadi hari Minggu kemarin, di bulan pertama itu kan biasanya kita perjamuan kudus ya. Di minggu pertama, gereja-gereja itu biasanya melakukan perjamuan kudus. Nah, pada waktu perjamuan kudus itu saya ambil satu roti. Waktu saya mengambil satu roti itu, selalu saya itu di dalam hati bilang begini, apa pesan hari ini untukku ya Tuhan? Waktu saya ngambil itu. Nah, waktu saya ngambil itu, langsung saya dapat ini. Apakah ini satu kebetulan? Ya teman-teman sendiri aja, ya, terserah ya. Nah, waktu saya ambil roti itu, saya dapat tulisan ini. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu, bukan Esa, Tritunggal. Ini salah, ini harus dicoret ini. Tuhan itu Tritunggal. Teman-teman kalian jangan salah paham maksud saya ya. Maksud saya itu begini. Teman-teman sekalian, kalau Anda merubah-rubah apa yang tertulis dalam Bible itu, mungkin maksud Anda itu benar. Saya bukan berprasangka jelek. Maksud Anda itu baik sebenarnya. Cuman kalau Anda sudah ganti, sudah rubah, orang itu malah nggak efektif. Anda ganti-ganti itu malah nggak efektif. Udah biarin saja begitu. Tuhan itu Esa. Sudah. Kalau itu kamu berangkat dari situ dengan orang Muslim, kalau bahasa Muslimnya insya Allah, tapi kita nggak bilang insya Allah karena Allah Tuhannya orang Muslim. Kalau kamu sudah berangkat dari sini, Tuhan itu Esa, maka diskusi kamu itu akan lebih smooth, akan lebih mulus, begitu. Ketimbang kamu sudah membawa sesuatu yang sudah membuat Muslim itu sudah pening duluan dengerin kamu. Yang ada orang Muslim malah kabur. Kalaupun kamu punya metode yang demikian, saya juga tidak menyalahkan. Mungkin lawan diskusi kamu, mungkin lebih pintar daripada lawan diskusi saya. Begitu. Jadi kita ini seharusnya saling mengerti satu sama lain ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita buka saja dialog, diskusi. Saya akan kasih naik. Kita akan membahas isu ini ya, bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Saya akan kasih naik ada sebentar. Wardani bin Amrah. Ya, silakan Wardani bin Amrah, nyalakan kamera dulu. Silakan nyalakan kamera, Wardani bin Amrah. Saya pakai headset saja ya teman-teman, karena saya nggak bisa dengar suara. Terputus-putus, Bang. Wardani bin Amrah. Enggak, saya belum ngomong. Oh iya, maksud saya begini, coba. Gimana? Coba Abang cari tempat yang bagus dulu. Oke. Saya ini di gunung ini, jadi lampunya lampu kecil. Oke, Wardani bin Amrah, apakah Anda ini seorang Muslim? Iya, Muslim. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Oke, jelas kok suara saya. Kalau saya pakai headset ini orang pada ngomong suara saya kecil, besarin volume kalian. Mungkin kalau dilepas handsetnya yang IDES itu suaranya agak kencang sedikit, tapi walaupun pakai handset juga normal suaranya, bagus. Normal. Oke, silakan. Ya kita
kasih tema aja, kita ngambil tema aja ya, kembalilah kepada Injil. Nah, kalau Sebentar, kita menyebut sebentar, saya tanya dulu, apakah Anda ini seorang Muslim? ya Muslim, tapi saya ini menyebut kembalilah kepada Injil kan? Kembalilah kepada Injil. Oke, kenapa Ah, Anda masih pegang arti- Quran kalau disuruh kembali kepada Injil? Ini Anda seorang munafik nih. Yes, saya jelaskan begini ya. Oke, silakan. Arti dari Injil itu kan adalah berita gembira tentang kebenaran. Ya, Injil itu artinya kabar baik, begitu. Atau berita gembira, gitu. Nah, jadi di orang Kristen, orang Islam, kalau tahu yang namanya kebenaran, Pak Wardani, tahu tapi namanya- Anda begini Pak Wardani, masalahnya ini wajah Anda ini separuh begitu. Coba, nah gitu, jangan balik dari situ. Nah, seperti itu ya, jangan pindah-pindah lagi. Oke, silakan. jadi Des ya, kalau orang Kristen dengan orang Islam tahu sebuah makna dari Injil, maka tidak akan ada perdebatan loh. Karena isi dari Injil dan Al-Quran itu semuanya kebenaran. Isi daripada Injil dan Al-Quran semuanya kebenaran. Saya tanya dulu, Anda sudah pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas? Alhamdulillah. Oke, Anda sudah pernah membaca Injil sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu? Nah, kalau yang Injil ini timbulnya di hati saya sendiri gitu. Nah, ini udah mulai asumsi liar kalau ini. Jadi Anda mengatakan bahwasanya bahwasanya di dalam Al-Quran dan Injil itu sama-sama terdapat kebenaran. Sementara Anda mengakui bahwa Anda belum pernah membaca Injil. Ini saya sebut Anda ini hanya meraba-raba atau menebak-nebak sesuatu yang Anda sendiri belum pernah periksa. Dengar dulu omongan saya di maksud saya. Makna dari Injil, makna dari Al-Quran itu kan itulah kan semuanya kebenaran. Jadi walaupun saya nggak membaca Injil, tapi kan tidak isi dari Injil itu kan adalah kebenaran. Jadi apa yang bagaimana Anda mengatakan isi dalam Injil adalah kebenaran sementara Anda tidak pernah baca? Ya betul. Jadi bagi saya Idis ya, kan Idis bisa membaca Wardani bin Amra gitu kan. Kenapa saya berani membuat akun seperti ini kan? Karena mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang paham seperti itu Idis. Artinya walaupun saya nggak membaca yang namanya terbentuk kitab atau Alkitab yang namanya Injil, tapi sesungguhnya isinya itu kan di Idis ada. Di saya juga ada isinya itu. Karena semuanya itu tentang kebenaran Idis. Tentang kebaikan loh. Terutama ya adab ya. Ini yang diutamakan oleh Injil ya. Adab. Adab itu yang namanya agama itu kan itulah keyakinan namanya itu kan. Kesukaan atau kemauan berarti. Seperti itu. Maksud saya begini Wardani. Ya, ini yang Anda salah paham. Gini loh. Saya ini sudah meneliti kedua kitab ini. Al-Quran sudah saya teliti, begitu juga dengan Injil sudah saya teliti. Kesimpulannya adalah banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Kalaupun kita harus memilih, tidak mungkin kita harus memilih dua-duanya karena beda. Saya kasih contoh saja ya. Di dalam Injil, apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Bahwasanya pada hari kebangkitan nanti, di kehidupan yang akan datang, tidak ada kawin-mawin. Melainkan manusia itu hidup seperti malaikat di surga. Itu menurut Injil. Nah, sementara menurut Muhammad, di dalam Al-Quran, bahwasanya nanti di kehidupan yang akan datang, di hari berbangkit, justru malah di situ adalah kawin terus. Kawin terus. Kata Muhammad, sekali kawin itu burung 70 tahun berdiri terus. Kata Muhammad.
Bagaimana kita mau menyinkronkan ini? Ini kan nggak Yes. sinkron. Nah, silakan. Yes, begini sebenarnya. Begini Gimana? sebenarnya. Masalah mengenai tentang kawin mengawin mau 10 mau sekian mau 7 sekian itu kan kemampuan mereka, Des. Ya. Kemampuan Ini mereka. berat ini kalau diskusi kayak begini. Waduh, Wardani, maksud saya begini, modal utama dalam sebuah diskusi itu adalah jujur, berani mengaku salah, berani juga mengaku kebenaran. Itu yang menjadi modal utama kita dalam diskusi. Untuk apa? Gini, siapa yang untung kalau apa untungnya bagi kita kalau kita mempertahankan kebohongan? Apakah kita untung kalau kita mempertahankan kebohongan? Kan tidak. Begitu loh. Kebenaran itu dilepaskan saja, diungkapkan saja. Kalau benar, benar. Saya mau pesan kepada Anda, Wardani bin Amrah. Al-Quran Anda itu menyuruh beriman kepada Injil. Betul tidak? Betul? Iya. Nah, Iya, iya. Jadi, nah udah saya sebenarnya kalian kalau mau beriman kepada Injil, itu kalian tidak berdosa karena disuruh beriman kepada Injil. Jadi besok kalau misalnya di yaumil akhir, di hari penghakiman, bilang saja sama Allah, ya Allah, Anda menyuruh saya beriman kepada Injil. Sekarang saya beriman kepada Injil. Kenapa Anda marah-marah sama saya? Bilang aja begitu. Jadi di sini kan saya kasih tema ya. Saya tema, kembalilah kepada Injil. Artinya kalau orang benar-benar mengetahui apa itu arti Injil, maka tidak akan ada perdebatan. Karena arti Injil, makna dari Injil itu adalah kabar kebaikan. Oke, dari mana Anda dapat itu Injil itu kabar baik? Dari mana Anda mendapatkan informasi bahwa arti Injil itu adalah kabar baik? Dari hati lubuk hati saya sendiri, Des. Waduh, buset ini kalau ini. Kalau ini kita bukan diskusi akademis, tapi kita diskusi dogma. Ya. Oke lah, pesan saya begini ya, Wardani. Saya cuma berpesan kepada Anda. Sekarang, kalau Anda mau capek-capek seperti saya, mendalami Al-Quran, mendalami Bible, silahkan. Tapi kalau Anda mau ngambil isinya atau ngambil kesimpulan dari apa yang sudah saya lakukan dari penelitian Injil dan Quran, segera tinggalkan Muhammad. Ya, segera tinggalkan Muhammad, pecat dia menjadi yang merajai hidupmu, datanglah kepada Tuhan Yesus, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya hidupmu dirajai, diperintah oleh Dia. Ketika engkau diperintah oleh Yesus, percayalah engkau akan menuju kepada hidup. Ketika kau diperintah oleh Muhammad, percayalah kau menuju Mekah nyium batu seperti uncup PA sekarang. Seperti itu aja, selamat malam. Saya ucapkan ya, nanti kita repot kita ngomong begitu. Dari hati nurani saya, Injil adalah kabar baik dari mana? Dari hati nurani saya. Nah. Oke, kita lanjutkan kembali ya, Silakan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman Muslim, tidak ada di dalam Bible pengajaran bahwa Tuhan itu tidak esa. Sekali lagi ya Muslim ya, kalau kalian baca Bible, tidak ada di dalam Bible Tuhan itu tidak esa. Kalau ada kata bahwa Tuhan itu tidak esa di dalam Bible, saya lompat dari Monas. Jadi yang Muslim-Muslim jangan kalian lari dulu, lari dari omongan-omongan orang yang mungkin selama ini kalian dengar. Ya, karena di dalam Bible itu dengar. Bahkan ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan Yesus pernah ditanya, Guru, hukum apakah yang terutama dan paling utama? Apa kata Tuhan Yesus? Hukum yang paling terutama ialah, ini, Tuhan Yesus mengutip ini. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Ya.
Jadi saya mengakui bahwa banyak orang-orang yang mungkin dia itu terlalu bersemangatnya ingin menjelaskan Bible sehingga menyampaikan kepada Muslim bukan Tuhan itu Esa, tetapi Tuhan itu Tritunggal. Sebenarnya maksudnya dia itu sebenarnya Tuhan Esa, cuman dia itu sudah offside, mengganti-ganti apa yang ada tertulis dalam Bible. Dia bukan menjelaskan Bible, tetapi dia menjelaskan penjelasan tentang Bible. Tapi tidak dimulai dari langkah tangga nomor 1. Gini teman-teman, kalau sekolah, teman-teman tuh harus lewat tangga nomor 1. Habis itu ke tangga nomor 2, habis itu ke tangga nomor 3. Begitu. Ya, silakan. Ayo kita diskusi. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Hasar 6 atau Jeng Cantika Ayu. Jeng Cantika Ayu, nyalakan kamera Anda. Nyalakan? Oke, Des. Oh, ini yang kemarin ini ganti nama. Umar ini. Umar bin Khattab ini. Ya gimana Umar? Gini, kita bahas yang tertunda tuh. Pengikut Muhammad harus kayak Muhammad, kata Anda begitu ya kan? Begitu pula pengikut Yesus harus kayak Muhammad, Anda bilang jidat hitam, celana jingkrak. Jadi pengikut Yesus harus kayak Yesus juga, kan begitu? Betul. Kayak Yesus itu maksudnya seperti apa? Kayak Muhammad itu maksudnya seperti apa? Apa yang dimaksud seperti Muhammad dan apa yang dimaksud seperti Yesus? Meneladani, betul tidak? Ya, betul. Betul. Kayak Nabi Muhammad minum jongkok, kami jongkok, gitulah lebih kurang. Anda ikuti dari Yesus? Yang saya ikuti atau yang orang Kristen ikuti dari Tuhan Yesus adalah apa yang diajarkan di dalam Injil. Supaya apa? Mengasihi sesama manusia. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun orang menganiaya kita tidak membalasnya. Itu. Gini, Des. Itu nasihat. Contoh aku nih satu orang, sembahlah Allah, ke masjid lah, nanti Sanu ngomong juga nasihat aku, sholat lah. Apakah aku disebut pengikutnya? Kita secara logika. Pengikut, maksudnya banyak orang nasihatnya aku, ya. Kok nasihat sih, ini Anda lari kemana-mana. Gini loh, fokus dulu. Menjadi Kristen adalah bagaimana meneladani Sang Mesias atau Yesus. Menjadi Islam adalah meneladani Muhammad. Sampai di sini Anda setuju nggak? Ya, betul. Oke. Betul tidak bahwasanya meneladani Muhammad artinya melakukan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Betul? Ya, betul. Meneladani Yesus adalah melakukan apa yang dilakukan Yesus. Yesus ibadah di mana? Ibadah itu apa? Iya, Yesus waktu ibadah, waktu dia hidup, di mana dia ibadah? Pertanyaanmu saja sudah salah. Ibadah di mana? Itu sudah salah. Oke. Begini. Oke, gini aja. Di dalam pikiranmu, ibadah itu... Gini, Umar. Pelan-pelan, Umar. Makanya kalau kamu sering nonton saya, kamu nggak akan mengajukan pertanyaan yang salah. Kalau kamu bertanya kepada saya, bernafas di mana? Salah nggak pertanyaan itu? Kamu bernafas di mana? Pertanyaannya saja sudah aneh, bernafas kok di mana? Seperti kata sebentar, kalau kamu mau diskusi dengan tertib, kita diskusi yang akademis nih.
Kamu berkata kepada saya, Oke. Yesus ibadah di mana? Statementmu sudah salah. Ibadah itu maksudnya adalah penghambaan diri dari kata abada, abdu, hamba, menghambakan diri. Menghambakan diri bukan di mana. Menghambakan diri kok di mana? Menghambakan diri itu di mana saja. Kalau Anda berkata Yesus berkumpul di mana, nah itu baru pertanyaan yang benar. Oke, Yesus kumpul di mana? Oke, berkumpul di mana? Sebagai orang-orang Yahudi yang pada waktu itu juga sesama orang-orang Yahudi, berkumpulnya di sinagog, di rumah-rumah para murid-murid. Seperti itu. Di bait Tuhan, seperti itu. Oke. Mengapa Anda di gereja? Kata ikut Yesus, ngapa nggak di sinagoge ya kayak Yesus hidup? Ya diganti aja. Anda ikut Yesus. Gerejanya diganti aja sinagoga, tulisannya juga bisa. Oh nggak bisa. Kalau masjid diganti dengan gereja, umat muslim nggak masuk lagi ke dalam dia. Pelan-pelan ngajarin mereka, pelan-pelan. Begini loh, begini. Begini, kan tadi sudah saya bilang, berkumpul itu adalah esensinya. Esensinya itu adalah berkumpul bersama dengan orang-orang seiman untuk membangun iman satu sama lain. Karena begini, karena yang namanya perjalanan iman seseorang itu jatuh bangun. Ada yang imannya lemah ketika dia menghadapi satu persoalan. Makanya berkumpul dengan orang-orang seiman itu tujuannya adalah untuk menghidupkan atau membakar kembali iman yang sudah mulai surut. Jadi bisa saling menguatkan satu sama lain. Iya. Oke. Anda mengapa berkumpul di gereja? Ngapa nggak di harus di gereja, Yesus? di rumah juga boleh. Gereja itu artinya apa sih? Gereja itu artinya tempat bersekutu, jemaat. Namanya gereja. Mau namanya sinagog juga boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi bebas gitu, boleh diganti gitu. Ya kenapa nggak boleh? Gereja diganti sinagog juga boleh. Pening aku, pening. Ya jangan pening-pening karena Anda begitu mementingkan nama dan ritualisme. Anda itu lebih mementingkan nama. Kalau masuk gereja, masuk neraka, masuk masjid, masuk surga. Ganti aja tulisannya masjid jadi masuk surga. Contoh nih, saya kasih contoh. Kalau Anda ke pasar, Anda rubah itu pasar itu tulisannya masjid begitu. Apakah itu esensinya? Esensinya itu bukan dengan merubah nama tempat. Esensinya itu bagaimana roh kita terkoneksi kepada dia. Itu. Kok jadi tempatnya sih? Gimana? Jadi masuk Anda, apapun nama ibadah Anda, rumah ibadah Anda, itu nggak masalah. Apapun namanya. Apapun nama ibadah. Makanya ya, begini. Umar. Apalah nama begini Anda. Umar ya. Begini Umar. Kadang-kadang Umar, pengertian yang sudah kadung salah di masyarakat, itu akhirnya membawa pola pikir seseorang menjadi salah pula. Karena begini, banyak orang berpikir bahwa ibadah itu artinya adalah kegiatan pergi ke tempat tertentu. Contoh, ketika kamu ketemu dengan temanmu, lagi bawa sajadah, pakai peci, terus pakai baju koko. Mau kemana? Mau ibadah katanya. Karena pengertian seseorang ibadah itu adalah pergi ke tempat tertentu. Padahal bukan itu pengertian ibadah itu. Ibadah itu artinya penghambaan diri. Penghambaan diri itu ya dari mulai bangun pagi sampai bangun lagi. Dari tidur pagi sampai bangun pagi. Oke. Gini Des, tadi Anda bilang Yesus di sinagoge itu berkumpul sama-sama orang imannya Yahudi, kan begitu. Tuhan Yesus datang beberapa kali mengajar di bait Tuhan. Tuhan Yesus juga berkali-kali berkumpul di rumah murid-murid, di rumah pemungut cukai, di tempat-tempat banyak seperti itu, memberitakan firman Tuhan. Dengan siapa? Dengan siapa berkumpul? Dengan siapa? Ya dengan orang-orang yang dijumpainya. Yahudi.
Makasih Bang Tobias. Iya, maksudmu mau bertemu dengan orang Indonesia. Pada waktu itu orang Indonesia belum di situ tinggalnya. Berarti kemana Yesus Yahudi lah begitu. Dia berkumpul dengan Yahudi. Orang-orang yang beriman orang Yahudi. Oke, baik. Saya gunakan pikiranmu. Muhammad pernah nggak kumpul dengan orang Indonesia? Oke, Anda lemah, argumen Anda Aduh, lemah. ini Kita bukan gimana? bicara negara. Kita Umar. bicara Umar, keyakinan. gini loh Umar. Kita Sebentar, bicara Umar. keimanan. Umar pelan-pelan ya Umar. Yahudi itu Umar, keimanan apa dulu, negara? Umar, tenang, Tunggu. Umar. Tenang. Yahudi itu keimanan apa negara? Yahudi itu keimanan apa negara? Yahudi itu adalah suku bangsa. Keimanan bukan negara. Jadi Pak Anda bahas Indonesia itu negara, nggak nyambung. Makanya saya bilang, teman-teman jangan terlalu membahas hal yang jauh-jauh dengan Muslim. Kalau sama Muslim itu cuman disembuhin dulu aja. Kamu berhenti ngikutin orang di kuburan itu dulu. Awalnya itu. Kalau tahap awalmu belum lulus, akhirnya kita begini loh ya Umar. Muhammad juga, kalau kita membaca sejarahnya, dia nggak pernah lo kumpul sama orang Indonesia. Pernah nggak Muhammad kumpul sama orang Jawa? Pernah nggak? Oke, aku jawab. Contoh sedikit lah. Kita bahas ini keimanan bukan negara. Yahudi itu keimanan bukan negara yang kita bahas. Anda kok bahas negara? Iya, makanya yang saya bahas itu begini. Tuhan Yesus juga berkata bahwasanya ia datang diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tetapi Tuhan Yesus juga berkata bahwa ada lagi kawanan lain yang bukan dari kawan dari kandang ini. Artinya Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dia memberitakan kepada murid-muridnya, pergilah, makasih Bang Tobias, pergilah kepada seluruh bangsa-bangsa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu. Ini deh. Artinya ada perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada bangsa non-Israel. Oke. Kita jangan belum lebih panjang lah. Tadi ada mengulang lagi kata-kata kehidupan oten di surga besok kayak malaikat. Aku tanya yang semalam, di mana letak ketentuan Anda? Malaikat langsung jadi malaikat, sementara Anda untuk jadi malaikat harus bungkus salib dulu, menderita dulu. Di mana letak ketentuan Anda? Itu aja lah, jangan polemik, kita serahkan aja lah. Teman-teman ya. Makanya selama mereka masih membenturkan kepalanya ke ubin, ya selama itu akan begini terus. Gini saja, gini saja. Umat, gini aja. Kita ini kan tadi memberitakan tentang siapa yang mau kamu jadikan sebagai suri toladan yang merajai atau yang memimpin hidupmu. Sekarang saya tanya dulu, betul nggak sih Muslim itu adalah orang-orang yang hidupnya itu dipimpin, dirajai oleh Muhammad? Oke. Tapi ada janji, nanti jawab pertanyaan aku ya. Janji. Iya, betul atau salah itu? Oke, tapi ada janji nanti jawab ya. Iya. Kita jadi malaikat. Oke, siap. Saksi banyak ya. Betul. Oke. Berarti Anda mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dilakukan oleh Muhammad. Setuju? Semampu kita. Karena apa yang diperintahkan Nabi itu nggak semuanya wajib. Contoh kayak begini, sunnah dikerjakan pahala, ditinggal ini nggak apa-apa. Oke, intinya ya. Betul nggak sama Muhammad disuruh menggigit sunnahnya itu, suruh memegang teguh sunnahnya itu? Aku mendengar Anda diskusi semalam masalah darah Yesus gitu ya kan, minum darah. Anda bilang Anda lompat kamu, Maria, kamu dibawa saja Umar ya. Kamu dibawa saja. Kamu lompat ke sana kian kemari. Ya, fokus saja. Ya, ayo silakan. Teman-teman sekalian, kalau diskusi kita satu tema sampai kelar begitu. Jangan ke sana kian kemari lompat macam kodok begitu ya. Ayo silakan. Makasih Kamila Snejer, terima kasih. Oke, kita kasih nih ada Muhammad Ali.
Ya, silakan Muhammad Ali, nyalakan kamera dulu. Enggak. Edis. Muhammad Ali 777, silakan. Bang, udah bang. Belum nyala kamera Muhammad Ali. Oh, ini lagi bang, apa apain lagi bang? Diapain apa? Diundang lagi bang, undang. Oke, aku minta kirim permintaan dari sini ya. Ya, silakan. Sudah saya kirim permintaan. Oke. Udah bang. Oke, Muhammad Ali. Kalau Yo. tidak salah kita ini udah diskusi berkali-kali ya, Bro ya. Iya betul bang, berkali-kali. Oke. Kalau nggak salah kemarin-kemarin Anda pun sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang yang berdosa, betul? Ya berdosa dia, betul bang. Dia pernah ya, namanya manusia bang. Ya, pasti Oke, pernah dosa. berdosa. Dia melakukan kesalahan, betul? Ya. Ada dia lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, betul? Tunggu dulu bang. Tadi kan udah saya jawab ya kan. Iya tadi dia pernah berbuat dosa. Lalu dia darahnya itu dicuci lagi sama Allah, disuruhnya malaikat untuk membersihkan dari dosa-dosanya. Muhammad cuci darah. Sebentar. Muhammad cuci darah. Dicuci darahnya, dicuci sama mungkin sama malaikat lagi tuh bang, diperintahkan dari Allah. Muhammad cuci darah katanya. Makanya teman-teman kita kalau ngomong sama orang muslim nih ya kita harus pelan-pelan teman-teman, pelan-pelan ya. Berarti Muhammad sudah mempraktekkan teknologi ini scientific ini ya. Muhammad sudah pernah cuci darah ya. Iya bang. Ya kita kan Muhammad sudah pernah cuci darah katanya teman-teman. Oke. Jadi kenapa Muhammad itu cuci darah? Apakah dia sakit ginjal atau gimana? Nggak ada sih bang, orang masih kecil belum ada sakitnya. Terus kenapa dia cuci darah? Hah? Terus kenapa dia cuci darah? Dari Tuhan yang ya udah gini loh bang, dia nyuci darah itu supaya dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Nggak berbuat dosa lagi gitu. Setelah dia cuci darah, dia nggak berbuat dosa lagi. Wah, berarti besok rame-rame nih kita ke rumah sakit dicuci darah nih. Biar nggak bikin dosa lagi, betul? Beda dong bang, cuci darahnya kita sama para nabi kan itu kan Allah itu bang, rahasia Allah. Oke lah, baiklah ya. Inilah muslim teman-teman, makanya kita pelan-pelan. Oke. Jadi setelah Muhammad menjadi nabi, dia sudah tidak berbuat dosa lagi, betul? Yoi. Oke, setelah Muhammad jadi nabi, dia tidak berbuat dosa lagi. Waktu Muhammad menikahi anak di bawah umur, apakah di situ dia sudah jadi nabi? Ketika dia menikahi Aisyah, sudah lah bang. Sudah jadi nabi. Menurut Anda itu contoh yang baik atau contoh yang buruk? Ya, kalau menikahi dengan yang halal, baik dong bang. Oke, berarti menikahi anak di bawah umur itu menurut agama Islam baik. Contoh misalnya gini, saya mau tanya dulu, punya adik umur 6 tahun atau anak umur 6 tahun? Loh kalau Enggak, saya tanya dulu. Gini, karena orang itu kalau nggak bisa membayangkan tuh dia nggak bisa kasih jawaban yang pas. Gini, punya adik atau anak atau tetangga yang berumur 6 tahun? Terus? Coba lihat dulu wajahnya, bayangkan dulu, kira-kira nih, kalau ada orang umur 50 tahun, menikahi anak umur 6 tahun, lalu menyetubuhi anak itu ketika berumur 9 tahun, menurut Anda itu perbuatan baik nggak? Ya sekarang perbuatannya tuh gimana bang? Apakah diketahui oleh orang tuanya? Iya, diketahui. Gini, diketahui orang tuanya, diizinkan orang tuanya. Misalnya, saya nggak tahu, Anda punya anak nggak? Udah itu. Oke, gini saja lah. Mungkin Anda bisa membayangkan.
Oke. Nah, Kira-kira pakai kalau logika anak kita. umur 6 tahun, anak umur 6 tahun itu dia baru kelas TK. Masih gitu. Umur 6 tahun. Kalau mana mungkin lah dia mau kayak gitu. Berarti kalau dia nikahi anak di bawah usia TK itu berarti udah Oke, nggak sekarang betul saya tanya lah. sama Anda. Masuk kelas 1 SD umur berapa tahun sekarang? 6. 7 tahun, Bang. Masuk kelas 1 SD itu. Oke lah, 6 tahun. Oke, kelas 1 SD. Sekarang Anda pernah lihat anak kelas 1 SD? Hah? Ya Pernah lihat anak kelas 1 SD? Pernah. Iya, yang masih nggak ngerti apa-apa begitu, tahu ya? Ya tahu. Kira-kira pantas nggak? Coba hati nuranimu, hati kecilmu, pantas nggak umur segitu dinikahi sama orang berumur 55 tahun dan disetubuhi ketika berumur 9 tahun? Ketika kelas 3 SD. Diketahui oleh pihak keluarga perempuan. Iya, diketahui oleh keluarganya. Pantas menurutmu? Kalau segitu sih nggak pantas. Nggak pantas. Nah, tadi Anda mengatakan setelah Muhammad menjadi nabi, dia melakukan itu. Setelah dia cuci darah, tadi nggak tahu di rumah sakit mana ya. Setelah dia jadi nabi, dia melakukan itu. Dan Anda sudah mengatakan bahwa itu perbuatan yang tidak pantas. Nah, lalu bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa Muhammad itu pantas diikuti? Tunggu Bang, sekarang yang Abang bilang Aisyah kan? Aisyah sama Muhammad, Aisyah di usia berapa dinikahi oleh Nabi Muhammad? Menurut hadis, Muhammad menikahi Aisyah pada waktu Aisyah berumur 6 atau 7 tahun dan menggaulinya. Mana mungkin 6 sampai 7 tahun? Oke, kalau nanti misalnya perkataannya demikian gimana? Ya, terkadang perkataan Abang di sini dari surat Abang beda sama yang lain. Baik, juga. Saya akan tunjukkan ya. Kita akan coba tunjukkan. Dari kitab Abang berbeda, dari kitab kami pun kadang berbeda, Bang. Oke, baik Bang. Saya akan coba tunjukkan ya Bang ya. Bahwasanya menurut hadis yang tertulis di riwayat kalian sendiri. Gini aja loh, Bang Edis. Oh, Bang Edis. Intinya gini aja, Bang. Intinya soal menikah lah, Abang bilang di bawah umur lah. Tadi Abang bilang. Oke, sebentar ya. Saya balikin dulu kamera saya bentar, Bang ya. Karena ini sudah saya simpan di galeri saya. Nah, coba. Oke, sudah saya balikin, Bang. Coba Anda baca dulu. Ini diriwayatkan daripada Aisyah. Ayo. Diriwayatkan daripada Aisyah RA bahwa beliau berkata, radhiyallahu anhu, ya kan? Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Betul? Riwayat Muslim. Nomor hadisnya enggak hadits, beda tuh Bang hadits. Sebetulnya hadis. H-A-D-I-S. Ya cuman tulisan doang, hadits sama Bang. Ya ampun. Bang, udah jelas loh di situ tulisannya ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2547. Tadi Anda mengatakan bahwa itu perbuatan yang nggak pantas. Apa buktinya bahwa perbuatan itu nggak pantas? Buktinya seluruh anggota DPR RI setuju bahwa perbuatan menikahi anak di bawah umur itu nggak pantas. Makanya Bang, kalau sekarang kita meneladani Muhammad, pasti akan datang polisi ke rumah menjemput kita. Ya, memang nggak pantas Bang. Tapi kan kalau dari pihak keluarga menyetujui kan nggak masalah, contohnya gitu. Bang, menurut Anda, ketika rakyat mengusulkan satu hukum kepada DPR dan DPR mengajukannya kepada Presiden, apakah kita semua ini nggak waras lagi ketika membuat hukum bahwa itu nggak baik? Iya Bang. Tapi Bang, pesan saya cuma gini loh, saya itu cuma berpesan begini. Kalian ini orang-orang Islam ini
selama ini kalian itu tidak tahu siapa Muhammad, makanya kalian sampai keluar urat leher kalian pengen mengikuti dia. Karena kalian tidak tahu siapa Muhammad. Kalau kalian sudah tahu siapa Muhammad, nggak mungkin kalian akan mengikuti dia. Yang ada kalian akan meninggalkan dia. Saya cuma pesan begini, Bang. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya saya bilang yuk Bang, ayo tinggalkan Muhammad supaya kalian jangan lagi mengikuti dia, tapi yang harus kalian ikuti itu adalah Yesus. Jawaban abang kan beda dengan jawaban saya. Ya kalau Anda mau nekat ngikutin Muhammad, ya kan Anda saja tadi bilang tidak pantas diikuti, gimana? Aduh, berat saya ini ngomong sama mereka ini, teman-teman. Muhammad Ali. Oke, kenapa kamu mengeraskan hatimu? Kenapa kamu mengeraskan hatimu? Keras Bang tekad saya Bang dengan Nabi Muhammad Bang. Dia tuh menunggu kami Bang di Telaga Al-Kausar. Bang, Muhammad ada di kuburan. Bang, tunjukkan satu perkataan Muhammad bahwa dia menunggu di Telaga Al-Kausar, Bang. Dia ada di kuburan. Saya akan bacakan satu riwayat ya. Tunggu Bang, itu jasadnya yang di kuburan. Semuanya bakalan di kuburan jasadnya, rohnya. Bang, kalau kita ngomong seperti itu, Lia Eden juga bisa ngomong dia menunggu di Telaga Biru. Bisa. Aduh, gimana? Abang Dedis, semua jasad itu semua mati di kuburan. Iya, kalau cuman gini loh, kalau cuman nanti dia berkata begini, itu namanya iman. Kan ada lagunya. Kanan gunung, di kiri gunung, tengah-tengah biru, Telaga Biru. Badan bingung, teret-teret, naluri bingung, resah hati, gelisah dilanda rindu. Kalau ngomong Muhammad menunggu di mana tadi Telaga Al-Kausar, ya itu namanya halusinasi saja. Mana? Coba gini. Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Gini, Anda pernah nggak mendengar satu riwayat? Mau kalah. Pakai headset saya coba biar dengar saya. Saya nggak dengar suaramu soalnya. Kalau nggak pakai headset. Ah, silakan. Iya, jangan abang-abang aja lah yang ngasih pertanyaan terus. Yang berkomentar terus. Gantian dong. Pertanyaanmu seputar Kristen. Atau gini saja lah. Kenapa kamu terhalang untuk masuk Kristen, mengikuti Tuhan Yesus? Apa yang menghalangimu? Coba silakan kau tanyakan itu kepada saya. Yang membuat saya terhalang. Karena yang disalib itu bukan Nabi Isa atau Yesus. Kalau dibilang bagi kami gitulah ya kan. Tapi kalau abang kan Yesus. Nah, siapa yang disalibkan? Nah, diserupakan Bang. Dia tuh udah diangkat. Oke. Jadi sama Allah. Oke, ku ikuti maumu ya. Coba ku telusuri dulu apakah jalan pikiranmu itu masih kamu pertahankan atau tidak malam hari ini. Jadi orang-orang ingin mencari. Harusnya abang yang sadar Bang. Pelan-pelan, kan kita mau kita udik ya. Ya tunggu Bang, tunggu. Seharusnya tuh abang yang sadar juga. Masaan kan, mohon maaf nih Bang ya. Masaan kan seorang Tuhan coba, dilahirkan di rahim ibunya. Gak masuk di akal Bang, udah gitu dia pun berak juga, kencing juga, gak masuk di akal Tuhan seperti itu Bang. Oke, jadi ini yang Anda salah pahami Bang. Kalau logika aja Bang. Oke, baik. Jadi ini yang Anda Tuhan itu nggak bisa disamakan dengan makhluk. Dia tuh beda tuh dengan makhluk tuh Bang. Iya. Itu bagi saya. Iya, makanya begini yang saya maksudkan ya. Kadang-kadang Anda ini
bukan menolak Kristen. Anda ini menolak yang bukan Kristen. Yang Anda ceritakan itu bukan iman Kristen. Anda bilang begini, masa Tuhan berak? Masa Tuhan dilahirkan? Bang, Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan. Bapa di surga pencipta langit dan bumi tidak pernah dia dilahirkan, dikandung oleh Maria, kemudian dia Iya, rapat. tapi Nggak pernah, Tuhan Bang. Abang Yesus kan? Itu bukan iman Kristen. Tuhan Abang Yesus kan? Bang, Tuhan Abang makanya Yesus kan? dengarkan saya dulu, dengarkan. Oke, Begini ya. oke, siap. Siap Makanya- Abang dah, siap. Oke, makanya begini. Jadi Bapa di surga, ya, pencipta langit dan bumi, itu ingin menyelamatkan umat manusia Yaitu Nabi, Bang. dengan perantaraan anaknya Perantara yang tunggal, Allah. yaitu Yesus. Iyalah. Ya, Perantara dengan Allah. perantaraan Yesus, Mengutus. Bang. Bang, jangan Enggak lah. ngomong dulu, Bang. Bang, jangan ngomong. Anda kan mau tanya Kristen, betul? Ya betul. Kekristenan itu konsepnya bukan seperti itu. Tidak pernah ada Bapa di surga itu dikandung masuk ke dalam rahim, nggak ada. Yang dikandung itu Betul. adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Nah, lalu Bang, title-nya itu sama, Bang. Title-nya juga adalah Tuan atau Tuhan. Tuan sama Tuhan itu kata yang sama, Bang. Karena apa? Karena dia pemegang otoritas. Dia yang berdaulat. Sesuatu yang berdaulat, maka itu menjadi Tuan atau Tuhanmu. Jangankan yang pencipta langit dan bumi, Bang. Setan, duit, hawa nafsumu itu bisa jadi tuanmu, bisa jadi Tuhanmu. Bisa jadi majikanmu kalau kamu tahluk tunduk kepada dia. Berarti Nah, beda, Bang. Makanya Cerita kalau Anda Abang sama tanya sama cerita saya, kalau Anda tanya sama saya, Muhammad itu juga Tuhan. Muhammad itu Tuhan juga, Tuhan atau Tuhannya orang Islam. Karena kepadanya lah orang Islam patuh dan taat dan tunduk. Kalau Muhammad itu bukan Tuhan. Dia nabi. Nah, makanya Dia yang saya bilang diutus beratnya di sini. Allah. Jadi ke teman-teman mereka ini ada satu Contoh Abang Tuhan gini. nih. Bang, Tunggu yang dulu, bilang Bang. Muhammad Ini, itu pencipta langit dan bumi siapa? Saya itu tidak bilang Muhammad pencipta langit dan bumi. Yang saya bilang Muhammad itu jadi Tuhanmu. Karena apa? Karena kamu menyerahkan dirimu kepada dia untuk patuh taat. enggak lah, Bang. Bang. Kalau bagi Abang itu Tuhan tuh salah. Itu bagi Abang kan. Pendapat Abang beda pendapat kami, Bang. Bukan pendapat saya, itu pendapatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh seperti itu ngomongnya, Bang. Kalau Abang pengen tahu itu menurut tentang agama Islam. Menurut Al-Quran nih, saya tanya dulu kepada Anda. Menurut Al-Quran. Tunggu, Bang. Tunggu dulu. Itu bisa jadi Tuhan nggak? Tunggu dulu, Abang tanya sama hawa umat nafsu Islam. itu bisa jadi Tuhan nggak menurutmu, coba? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Kalau Abang nanya sama umat Islam yang lain, Nabi Muhammad itu pasti bukan Tuhan, pasti Nabi dibilang. Coba ya, saya dengar. Berani ya. saya taruhan. Oke, coba. Oke. Turun saya dari Monas kalau dibilangnya itu Tuhan, Dari pasti Monas, Nabi. Ya. Baik. Coba dengarkan ini. Dengarkan. Kita harus pelan-pelan teman-teman ngomong sama Muslim. Coba dengarkan yang. Sorom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Kan? Dengeran nggak? Ulang nggak dengar, Bang. Pelan kali suaranya. Ulang lagi. Nampaknya ini ada salah ini ya. Aduh. Oke lah, kita nggak usah pakai ini. Coba dengarkan ini ya. Ini namanya Ar-Rasyid. Apa kata Ar-Rasyid? Dengarkan ya. Sorom. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Udah dengar belum?
Muhammad itu bukan Rob, yang Rob itu Allah. Udah. Ya, intinya lawan debat saya itu sudah mengakui Bang bahwa Muhammad itu Robnya, Tuhannya. Ya. Karena apa? Karena kepada Muhammad lah kalian menyerahkan ketundukan, ketaatan penuh. Makanya saya bilang kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, pesan ini sebenarnya inti daripada isi daripada Al-Quran Bang. Pesan daripada Bible intinya juga begitu. Bang, Orang Kristen itu harus menuhankan Yesus. Menuhankan itu apa? Bang. Menuhankan itu artinya membuat diri kita dikendalikan, dirajai oleh sesuatu tersebut. Itu maksudnya menuhankan Bang. Saya sudah berbicara ini sudah capek Bang. Kalau dari jawaban dia dengan jawaban saya, beda Bang. Kalau saya Allah. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya orang menuhankan hawa nafsu? Kok lari ke situ? Ini kan ya, soal karena anda kan ngeyel katanya Muhammad tidak bisa jadi Tuhan. Hawa nafsu aja bisa jadi Tuhan di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah mengatakan hawa nafsu jadi Allah. Yang saya katakan hawa nafsu jadi Tuhan. Jangan lari dari peredaran, Bang. Harus pelan-pelan ngomong sama mereka. Gini, apa bedanya jadi Allah dengan jadi Tuhan? Bedanya apa? Apa bedanya jadi Allah sama jadi Tuhan? Menjadi Allah dengan menjadi Tuhan bedanya apa? Ya Allah itu Tuhan Bang, mana ada beda-bedanya. Ya, IQ gorila. Oke, dibawa dulu. Ya. Iya, karena IQ-nya gorila. Makanya teman-teman, yang kayak begitu, kalau kamu bahas yang tinggi-tinggi, yang gak nyampe orang yang sederhana saja dia udah pura-pura